Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri John Peter dengan NIM 14S19029. Pada malam ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang percobaan penguat transistor dengan umpan balik. Ya, kita melakukan percobaan kali ini dengan menggunakan multisim. Berikut tampilan rangkaian pada multisim. Yang pertama ada function generator, terus yang kemudian kedua ada CC1 atau kapasitor 1, kemudian ada resistor 1, kemudian ada VCC 9 volt, kemudian ada rangkaian resistor 218 kilo ohm, kemudian RC1 550 ohm, kemudian ada RE1 1,8 ohm, kemudian CC2 1 mil volt dan CB1 1 mil volt, dan ada Tektronix osiloskop, kemudian ada terdapat ground. Baiklah, ini berikut rangkaian yang telah terdapat pada percobaan pertama. Kemudian kita run, kita lihat fungsi generatornya, kita lihat frekuensi mengalir sebesar 1 kHz, kemudian amplitudenya sebesar 50 mVp. Kemudian kita lihat Tektronix osiloskopnya. Berikut adalah tampilan pada rangkaian tersebut. Ini adalah gelombang pada rangkaian berikut ini. Jadi saya di sini bakalan melanjutin di percobaan kedua, platform elektronika 2 modul 3, yaitu penguat satu transistor dengan umpan balik 1. Jadi di sini kita lihat rangkaiannya ada satu buah function generator, 2 buah kapasitor dengan nilai 1 mikrofarad, kemudian 4 buah resistor dengan nilai masing-masing seperti ini, 1 buah VDB, dan Tektronix osiloskop. Pertamanya kita atur nilai frekuensinya menjadi 1 kHz dengan amplitudenya yaitu 50 mVp. Harusnya ini 100 mVp, tapi bisa kita ubah menjadi 50 mVp gitu. Langsung kita run aja. Lihat di ini. Jadi saya atur nih, jadi ya. Jadi kita lihat di sini di Tektronix osiloskopnya, kita lihat nilai pertama itu di channel 1 yang sebagai inputnya. Kita bisa lihat nilai peak to peaknya yaitu sekitar 199 milivolt mVpp. Kemudian di channel 2 sebagai outputnya itu 8,81 VPP. Di sini kita bisa lihat kalau ada sebuah perpotongan di sini bernilai sekitar 180 derajat. Jadi bisa dibilang ini merupakan rangkaian penguat inverting gitu. Di sini kita bakalan lihat mencari 3 hal, yaitu penguatannya, nilai frekuensi cut off-nya, sama nilai frekuensi inputnya. Nanti digabungin dengan resistor variabel ya. Sama untuk nyari nilai penguatannya. Jadi nilai penguatannya itu didapat dari nilai V output dibagi dengan nilai V inputnya. Jadi 8,81 VPP dibagi ini kita buat 200 saja biar gampang perhitungannya. 200 dibagi volt nanti jadi 0,2 VPP. Jadi
0,81 dibagi 0,2 itu nanti hasilnya 44,05. Jadi kita dapat itu penguatannya, nilai penguatannya itu 44,05 kali. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu nilai frekuensi cutoff-nya. Jadi nilai frekuensi cutoff ini cara mencarinya itu V input dikali dengan A V output dari cutoff-nya tadi. Jadi nilai V inputnya itu 0,2 dikali 0,707 kali nilai cutoff-nya tadi 44,05. Nanti didapat nilainya, di nilai cutoff-nya itu 6,22 ppp. Kemudian cara kerjanya di multisim, yaitu kita lihat ini, kita buka function generator. Di function generator ini kita ubah nilai frekuensinya supaya nilai di channel 2 atau output ini menjadi 6,22 ppp. Saya udah coba ini ya, tadi dapatnya sekitar 63 gitu sih ya. Stabil 63 coba ya, 63 koma gitu. Ini nggak ada stabil sih ya, tapi sudah hampir mendekati. Ini udah nyentuh tadi 6, sekitaran segitu 6. Jadi dia butuh nilai frekuensi yaitu 63,5 Hz untuk bisa mendapatkan nilai cutoff-nya yaitu 6,22 volt ppp. Kemudian lanjut ke frekuensi input. Jadi kita bakalan memasang yang namanya resistor variabel resistor di, bentar saya tunjukkan ya. Ini kita hubungkan. Jadi kita bakalan nyari ini di modul 2 juga ada ya, tentang ini. Kita harus dapatin nilai inputnya itu setengah dari yang sudah ada yang sebelumnya. Jadi kalau kita punya tadi 200 MP, jadi kita bakalan nyari nilai 100 ya, 100 mpp untuk mendapatkan nilai frekuensi inputnya ini. Di saran aja, ini masih sedikit, kita bisa ngubah nilainya. Kita coba 3,5 ya, 3,5 kilo. Belum, kita coba naikin ke 100%. Dikit lagi mungkin 3,6 gitu ya, 3,6 kita coba aja. Oke, kita jalan lagi. Dikit lagi kita coba 3,7. Nah, pas nih 3,7 kilo ohm dengan persentasenya 100%. Jadi kita dapat itu untuk mencapai nilai frekuensi inputnya yaitu 100 mV, kita butuh
resistor variabel bernilai 3,7 kilo ohm dengan persentase 100%. Sekian dulu percobaan kedua. Percobaan ketiga akan dilanjutin oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Percobaan selanjutnya kita akan melakukan percobaan gambar 3 yaitu penguat satu transistor dengan umpan balik 2. Rangkaian yang akan kita gunakan adalah rangkaian seperti pada gambar berikut. Pada multisim kita sudah membuatnya. Kita akan mengatur pada Aglen function generator. Frekuensi yang kita gunakan adalah 1 kHz dan amplitudo yang kita gunakan adalah sebesar 100 mV peak to peak. Maka kita akan run. Kita buka osiloskop kita akan melihat bahwa berapa besar dari tegangan peak to peak yang dihasilkan pada channel 1 dan tegangan peak to peak pada channel 2. Dapat kita lihat bahwa pada channel 1 atau sebagai input dihasilkan tegangan peak to peak sebesar 99,8 mV peak dan pada channel 2 yaitu sebesar 7,76 volt peak to peak. Dari hasil yang kita dapatkan bahwa V input yang dihasilkan adalah sebesar 99,8 mV peak to peak atau sebesar 0,09 volt peak to peak, dan V output yang dihasilkan adalah sebesar 7,7 volt peak to peak, maka kita akan mencari penguatan yang terjadi, yaitu penguatan dapat kita cari dengan rumus V out dibagi V in. Maka V out yang kita dapatkan adalah sebesar 7,7 volt peak to peak dibagikan dengan 0,09 volt peak to peak, maka akan didapatkan penguatan sebesar 85,55 atau dapat kita bulatkan menjadi 86. Setelah kita mendapatkan penguat pada percobaan tadi, maka kita akan mencari penguatan pada frekuensi cutoff. Penguatan pada frekuensi cutoff dapat kita cari dengan menggunakan rumus penguatan yang kita dapat tadi dikalikan dengan 0,707. Maka penguatan tadi kita dapatkan sebesar 86 dikali 0,707, maka akan menghasilkan penguatan pada frekuensi cutoff adalah sebesar 60,8. Dari sini kita dapat juga mencari bahwa V output cutoff dapat dicari pada penguatan frekuensi cutoff dikalikan dengan V in cutoff, yaitu V in cutoff sama dengan V in yang kita dapat di awal, yaitu sebesar 0,09 atau kita bulatkan menjadi 0,1 volt peak to peak. Maka kita kalikan penguatan pada frekuensi cutoff yaitu 60,8 dikalikan dengan 0,1 volt peak to peak, maka akan menghasilkan 6,08 peak to peak. Artinya pada multisim kita harus mencari pada frekuensi keberapa atau pada frekuensi cutoff keberapa channel 2 menghasilkan atau menunjukkan angka 6,08 volt peak to peak. Maka di sini kita akan membuka Aglen function generator kita. Kita akan menurunkan frekuensi dari 1 kHz menjadi berapa agar dia menghasilkan 6,08 volt peak to peak. Kalau semisal dia tidak bisa 6,08, minimal dia mendekati 6,08 volt peak to peak. Dengan kata lain, dapat kita lihat pada percobaan penguat satu transistor dengan umpan balik 2 mencapai penguatan frekuensi cutoff pada frekuensi 390 Hz.
Percobaan selanjutnya kita akan mencari besar dari resistansi input pada rangkaian yang akan kita lakukan. Di sini untuk mencari R inputnya, kita terlebih dahulu mencari besar tegangan yang dihasilkan atau tegangan input yang akan dihasilkan ketika Rin dipasang. Maka dari situ kita dapat menentukan Rin yang akan digunakan. Di sini dapat kita lihat bahwa resistansi input adalah setengah dari V input yang di awal tadi. Maka setengah dari V input yang di awal adalah sebesar 99,8 mV peak to peak. Maka R input akan didapatkan pada tegangan 49,9 mV peak to peak. Maka pada osiloskop kita akan melihat pada channel 1 tegangan yang harus dihasilkan adalah sebesar 49,9 mV peak. Di sini untuk menentukan resistansi input kita akan menggunakan resistor variabel. Saya sudah mencoba ke 400 ohm. Ketika kita run, maka kita akan mendapatkan pada channel 1 yaitu sebagai input dihasilkan bahwa tegangan input yang dihasilkan adalah 49,9 mV peak dan sudah sesuai dengan perhitungan kita. Dengan catatan bahwa frekuensi yang kita gunakan adalah 1 kHz dan amplitudo 100 mV peak to peak. Maka dengan kata lain, resistansi input yang dihasilkan adalah sebesar 400 ohm. Yang terakhir, kita akan melakukan perbandingan antara video pembelajaran dengan percobaan multisim yang telah kita lakukan. Yang kita amati adalah penguatan pada frekuensi 1 kHz, lalu ada frekuensi cutoff dan mencari resistansi input. Dapat kita lihat bahwa perbandingan dari video pembelajaran dan multisim. Di video pembelajaran, penguatan pada frekuensi 1 kHz adalah sebesar 66, pada percobaan multisim adalah 86. Di frekuensi cutoff, video pembelajaran menunjukkan 269 Hz dan percobaan multisim adalah 390 Hz. Dan resistansi input yang dihasilkan pada video pembelajaran adalah 0,71 kilo ohm. Dan pada percobaan kita menghasilkan resistansi input adalah sebesar 400 ohm. Demikianlah praktikum yang dapat kami jelaskan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.